Hai guys, welcome to my YouTube channel Cerita Film. Video ini akan menceritakan sebuah cerita film yang diproduksi tahun 2007, bergenre fantasi family dan disutradari oleh Jay Russell, yang menceritakan tentang persahabatan antara seseorang anak dengan monster laut. Penasaran gak tuh gimana? Langsung aja yuk, cus! Film ini memiliki latar waktu yang sama dengan Perang Dunia Kedua. Bercerita tentang seorang anak bernama Angus. Ia sangat menyukai laut, namun dia takut untuk mendekatinya karena dia selalu membayangkan jika dia turun ke air, dia akan tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Angus suka sekali mengumpulkan kerang, seperti yang biasa ia lakukan saat masih bersama ayahnya. Pada suatu hari, dia menemukan sebuah batu yang aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Angus pun memutuskan untuk menyimpan batu tersebut. Tak lama setelah itu, Anne, ibu Angus, datang dan mengajaknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Angus pergi ke gudang untuk meletakkan kerang dan batu besar yang ia temukan. Ia mencoba membuka batu itu dengan pisau dan berhasil mengupasnya. Ada zat lengket keluar dari batu tersebut seolah batu itu merupakan sebuah telur. Setelah itu, ibunya memanggil, lalu ia meninggalkan batu tersebut dan pergi keluar. Setelah Angus keluar, batu tersebut terlihat bergerak. Malam pun datang dan angin berhembus begitu kuat, menyebabkan pintu toko terbuka. Angus pergi ke gudang, tetapi dia mendapati batu yang ia temukan sudah pecah. Dia mendengar gerakan di sekelilingnya, diikuti benda-benda yang berjatuhan. Ia pergi menuju asal suara yang ia dengar, dan menemukan makhluk kecil yang mencoba bersembunyi darinya. Angus mencoba memegang makhluk tersebut, tetapi karena ketakutan, makhluk mungil itu mencoba menggigit tangan Angus. Angus berlari menuju dapur dan membawa kentang untuk diberikan kepada makhluk kecil tadi. Dia mulai memakannya dan membiarkan Angus menyentuhnya tanpa menggigit. Angus menyadari bahwa makhluk kecil itu terluka di punggungnya. Ia pun berlari untuk mengambil kotak P3K untuk mengobati makhluk itu. Dia menaruhnya di gudang dan kembali, sehingga ibunya tidak akan curiga Angus terlambat ke toko. Esoknya, Angus terbangun mendengar suara batalion tentara yang ada di depan rumah mereka. Salah satu dari tentara tersebut adalah Kapten Thomas. Ia memberitahu mereka bahwa batalion akan berada di taman rumah mereka. Sesuai dengan perintah dari atasan untuk waktu tertentu, hanya petinggi yang bisa tidur di dalam rumah. Angus pergi ke perpustakaan ayahnya untuk mengambil buku guna mencari tahu sesuatu. Angus melihat makhluk itu memakan sepatu boot ayahnya dan menyimpulkan bahwa makhluk itu lapar. Kemudian dia pergi ke dapur dan mengambil keranjang yang berisi sisa makanan untuk diberikan kepada si makhluk kecil. Ia memutuskan untuk menamai makhluk itu Crusoe, diambil dari salah satu buku yang ayahnya sayangi. Karena penasaran, Angus membuka buku untuk mencari tahu jenis makhluk apa Crusoe itu. Sayangnya, ia tidak menemukan apa-apa. Setelah Crusoe selesai makan, Angus mencoba menyentuh kulit Crusoe. Ternyata Crusoe kekeringan dan membutuhkan air. Ia menaruh Crusoe ke dalam wadah berisi air dan Crusoe berenang di dalamnya. Angus mulai menyayangi Crusoe dan menghabiskan banyak waktu bermain dengannya. Beberapa hari kemudian, Anne ingin berbicara dengan Angus. Dia ingin memberitahu sesuatu tentang ayahnya. Anne bertemu Louis, pengurus rumah tangga yang baru. Ia meminta Louis untuk memulai membersihkan toko. Anne mencurigai putranya memelihara hewan di rumah secara diam-diam. Ia mengatakan bahwa hal itu dilarang. Louis pun mulai membersihkan toko, membuang air dalam wadah tempat Crusoe berada. Melihat hal itu, Angus menghampiri Louis dan ternyata Crusoe tidak ada. Ia bertanya kepada Louis mengapa ia ada di toko. Louis pun menjawab bahwa dia berada di sana atas permintaan Anne. Angus berkeliling sepanjang malam mencari keberadaan Crusoe. Ternyata Crusoe telah tumbuh besar dan berjalan memasuki rumah. Melihat seekor anjing, Crusoe berlari ketakutan. Anjing itu milik Strang, seseorang yang bekerja sebagai koki di Angkatan Darat. Karena tidak diikat di tempat yang benar, anjing tersebut menghancurkan dapur dan lari ke arah Crusoe. Untungnya, Strang berhasil menangkap anjing tersebut dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Lalu terdengar teriakan kakak perempuan Angus yang berada di kamar mandi. Angus berlari dan sadar bahwa Crusoe ada di sana. Dia mencoba menenangkan kakaknya sebelum ia memberitahu ibu tentang keberadaan Crusoe. Angus mulai menjelaskan semua kepada kakaknya. Akhirnya kakak Angus berjanji tidak akan memberitahukan siapapun tentang keberadaan Crusoe. Angus terkejut melihat Crusoe sudah tumbuh besar secepat itu. Setelah itu, Anne memberi Louis beberapa pakaian dari suaminya. Louis sangat senang dan berkata akan berterima kasih kepada suaminya ketika pulang. Namun ternyata Anne mengatakan bahwa suaminya telah tiada. Ia meninggal 1 tahun lalu dan tak seorang pun anaknya yang tahu. Setelah itu, Anne meminta Louis untuk memperbaiki kamar mandi.
Louis pun pergi menuju kamar mandi. Ternyata di dalam kamar mandi ada Angus, kakaknya, dan juga Crusoe. Mereka mencoba menghalangi Louis untuk masuk, namun sudah terlambat karena Louis sudah melihat Crusoe. Louis terheran melihat Crusoe. Louis meyakini bahwa Crusoe merupakan hewan mitos langka dan hanya beberapa orang saja yang bisa melihatnya. Legenda mengatakan bahwa hewan mitos ini bisa berupa jantan dan betina di waktu yang bersamaan. Louis juga menambahkan bahwa makhluk ini hanya akan bertelur sekali dalam hidupnya dan kemudian dia mati. Tanpa mereka sadari, ternyata Anne ada di luar kamar mandi hendak masuk. Mereka memohon kepada Louis untuk tidak memberitahukan keberadaan Crusoe. Untungnya Louis mau bekerja sama. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka ingin membantu Louis untuk memperbaiki pipa kamar mandi. Anne mempercayai ucapan mereka dan Crusoe pun aman. Beberapa hari kemudian ibu mengadakan pesta. Banyak sekali tentara yang hadir dalam pesta tersebut. Angus berada di kamar mandi bersama Crusoe. Setelah itu ia keluar tapi lupa menutup pintu dengan benar. Alhasil Crusoe keluar dari kamar mandi dan kembali bertemu dengan anjing yang tadi. Anjing tersebut mengejar Crusoe, menimbulkan banyak kekacauan dalam rumah. Pengejaran terus berlanjut sampai mereka berada di lantai bawah, tempat diadakannya pesta. Crusoe berusaha lari dari anjing itu melewati bawah meja, sementara anjing tadi lewat di atas meja, menghancurkan semua makanan yang ada. Crusoe berhasil keluar rumah dan kabur dari kejaran anjing yang tadi. Ia bersembunyi di kolam depan rumah dan memakan ikan-ikan yang ada di sana. Keesokan harinya, anak-anak dan Louis mendapati kalau Crusoe semakin membesar tidak terbendung. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan Crusoe ke dalam truk dan membawanya ke danau untuk dibebaskan. Louis berkata tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan Crusoe yang sudah sebesar itu di dalam rumah. Setelah kejadian tersebut, ternyata ibu meminta Kapten Thomas melatih Angus bersama tentara dan batalion. Semenjak saat itu, Angus tidak memiliki lagi waktu luang untuk bermain-main. Ia sangat disibukkan dengan pelatihannya sehingga tidak ada waktu untuk menemui Crusoe. Sementara itu, Crusoe terus menunggu kedatangannya. Karena sudah tidak betah lagi, akhirnya Angus pergi secara diam-diam untuk menemui Crusoe. Angus terus menunggu Crusoe di tepi danau, namun Crusoe tak kunjung datang. Akhirnya, Angus berinisiatif untuk menaiki perahu dan pergi ke tengah danau. Mereka pun bertemu. Angus terkejut dengan ukuran Crusoe yang sekarang. Ia sangat besar. Di danau, Crusoe bisa menangkap banyak ikan untuk dimakan. Crusoe sangat ingin bermain dengan Angus seperti yang biasa mereka lakukan. Akhirnya, Angus naik ke punggung Crusoe dan bersama mereka berenang mengelilingi danau. Angus sangat menikmati kebersamaan dengan Crusoe. Walaupun sebenarnya dia takut tenggelam, mereka sangat menikmati momen tersebut. Tak lama setelah itu, Angus melihat bahwa danau ditutup oleh para tentara menggunakan jaring yang sangat besar. Setelah mereka selesai bermain, Crusoe membawa Angus ke tepian. Namun ternyata sebelum Crusoe kembali ke dalam air, Strang tidak sengaja melihat mereka dan kaget seakan tak percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Angus kembali ke rumah dengan wajah gembira. Ia memberitahukan kakaknya apa yang telah terjadi di danau, dan kakaknya ikut senang. Keesokan harinya, Kapten Thomas membawa seluruh anggota keluarga untuk menunjukkan hasil pekerjaan para tentara di atas bukit. Mereka sedang membangun pertahanan yang dilengkapi dengan meriam besar guna menyerang pasukan Jerman bila mereka memasuki kawasan tersebut. Mereka juga ingin melakukan demonstrasi kekuatan meriam yang telah mereka pasang dan melakukan tembakan langsung ke arah air di mana tempat Crusoe berada. Melihat kejadian tersebut, Angus mengamuk berusaha menghentikan tentara untuk melakukan penembakan meriam. Karena terlalu dekat, Angus hampir saja terkena dampak letusan meriam. Atas kejadian tersebut, akhirnya Angus dimarahi oleh ibunya dan dia dibawa pulang ke rumah. Pada hari berikutnya, salah satu penduduk kota mengatakan bahwa dia melihat Crusoe, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Oleh karena itu, dia pergi ke danau ditemani seorang fotografer untuk memotret penampakan Crusoe. Namun sayang, Crusoe tidak kunjung muncul dan membuat mereka kecewa. Karena kecewa, akhirnya mereka memalsukan gambar Crusoe. Mereka menggunakan semacam boneka besar yang menyerupai monster laut. Gambar yang mereka hasilkan pun viral dengan cepat dan menyebar kemana-mana, bahkan sampai terpampang di surat kabar. Di lain tempat, Strang dan temannya sedang membaca surat kabar yang berisi berita tentang Crusoe. Strang mengatakan kepada temannya bahwa ia pernah melihat Crusoe secara langsung. Kemudian mereka memutuskan untuk membunuh Crusoe agar terkenal. Pada saat yang sama, Angus melarikan diri dari rumah untuk menemui Crusoe. Ia sangat khawatir Crusoe terluka. Angus tidak sendirian. Kali ini ia ditemani oleh Louis. Akhirnya mereka sampai di danau.
Angus memanggil Crusoe, namun hal yang mengejutkan terjadi. Crusoe berusaha untuk menyerang Angus. Untungnya Louis dengan sigap menyelamatkan Angus dari Crusoe. Louis sadar bahwa setelah apa yang terjadi kemarin, Crusoe menjadi stres dan bertingkah liar menyerang siapapun yang mendekat, karena ia mengira bahwa mereka akan menyakitinya. Tentu saja ini membuat Angus sedih dan marah karena ia kehilangan sahabatnya. Akhirnya, Angus dan Louis pulang. Angus mendengar gonggongan anjing yang selama ini mengejar Crusoe. Angus curiga ada yang mencoba menangkap Crusoe. Dan benar saja, terlihat Strang dan teman-temannya sedang berada di tengah danau mencoba untuk membunuh Crusoe. Crusoe berusaha melawan mereka dengan membalas menyerang. Merasa terpojok, Strang memutuskan untuk memanggil bantuan batalion. Ia beralasan bahwa mereka sedang diserang oleh pasukan Jerman dan meminta tembakan bantuan. Belum sempat batalion memberikan bantuan, kapal yang Strang dan teman-temannya tumpangi terbalik akibat serangan Crusoe. Hampir saja Strang terbunuh oleh Crusoe, tapi untungnya di situ ada Angus yang berusaha mencegah Crusoe membunuh Strang. Angus berusaha mendekat, namun karena panik ia pun tenggelam. Melihat Angus tenggelam, Crusoe melemparkan Strang dan langsung berenang untuk menyelamatkan Angus dan membawanya ke tepian. Louis datang menghampiri Crusoe dan Angus. Kemudian Kapten Thomas dan Anne datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka kaget melihat ada makhluk mitos yang ada di hadapan mereka secara nyata. Anne pun yakin bahwa yang dikatakan Angus tentang kuda air merupakan kenyataan dan bukan sebuah hayalan belaka. Tiba-tiba serangan datang dari meriam yang Strang panggil sebelumnya. Angus berusaha menjauhkan Crusoe dari serangan meriam. Ia membimbing Crusoe ke arah lain untuk menghindari tembakan. Angus menaiki punggung Crusoe untuk menunjukkan jalan, sementara serangan terus dilakukan oleh para tentara di atas bukit. Kapten Thomas berusaha menghentikan serangan meriam, namun karena saat itu sedang hujan lebat dan berangin, ia tidak bisa berkomunikasi dengan para tentara. Di atas bukit, tentara pengamat melaporkan bahwa ia melihat pergerakan benda besar menyerupai kapal selam. Mereka pun menyimpulkan bahwa itu adalah kapal selam Jerman yang datang untuk menyerang mereka. Mereka menaikkan jaring untuk mencegat kapal selam itu keluar. Pada saat yang sama, Kapten Thomas dan Anne berusaha menyelamatkan Angus dan Crusoe menggunakan perahu. Angus memutuskan untuk pindah dari punggung Crusoe ke atas kapal. Dengan demikian, Crusoe dapat dengan leluasa menyelam menghindari serangan. Crusoe terus menyelam ke dasar danau dan dengan kekuatan penuh ia melompat dan berhasil melewati jaring yang menahannya. Bersamaan dengan matahari terbit, Angus melihat Crusoe berenang melompat di atas air, seolah-olah dia mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Angus. Sekian dulu cerita film kali ini. Gimana guys, seru nggak ceritanya? Dalam cerita ini mengajarkan kita agar menjadi manusia yang baik kepada semua makhluk hidup. Walaupun udah dengerin alurnya, jangan lupa tonton film aslinya ya. Don't forget to subscribe my channel, klik like, dan share ke teman kamu supaya teman kamu tahu juga. Kira-kira cerita film apa lagi nih yang pengen kamu tonton? See you in another video. Bye-bye.